Dan laki-laki juga nggak bisa jaga pandangannya. Pandangan tuh maksudnya apa? Pandangan tuh nggak cuma mata yang jelalatan, tapi pikiran juga. Pikiran Google Basor ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kita Onta Egypt dalam acara bebas berbicara. Jadi siapapun bebas berbicara di sini gitu. Dan kebetulan hari ini kita bersama Kak Nuansa. Mungkin teman-teman pada kenal Kak Nuansa ini siapa. Cuman nanti kita sedikit perkenalan dikit-dikit aja sih Kak ya. Karena mungkin ada sih yang kenal Kakak. Tapi Kakak ada terkenal kan? Enggak. Udahlah ketua Wihda nggak terkenal Enggak gimana? semuanya mungkin. Katanya saking terkenal Kakak followernya sampai 5.000 ya. Oh itu Humet ya. Berbicara tentang Astagfirullah. Oke, ini Kak Nuansa, beliau adalah bisa kita bilang aktivis juga karena track recordnya dan pergerakannya telah mencapai ke puncak standar mahasiswa, yaitu salah satu pernah menjabat sebagai ketua Wihda 2016-17 17-18 Kak ya. Itu masalah presidennya Bang Pangeran Kak ya. Itu aku anak baru itu Kak. Jadi kakaknya udah senior sekali gitu kan. Aku anak baru kayaknya jadi ketua Wihda gitu. Bayangin guys, ketua antara keputrian gitu Kak ya. Antara mahasiswi yang ada di Masisir, luar biasa, give applause dulu dong. Oke Kak, Kakak sibuk apa sekarang? Sekarang ngurus Apik, kemudian Apik apa? Apik wai. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia. Nah, itu mau kita bahas sekarang nanti kan. Oke, itu simpan dulu Kak. Iya. Sibuk di Apik terus Di PPI Dunia juga. oh kan PPI Dunia juga. Sama Hafiz Romain dong. Iya. Kakak di divisi Mass Media, Pusat Komunikasi dan Media. kalau si Hafiz Romainnya? Dia juga sama, Media? cuman dia di yang lain, aku di kepenulisan. Oh, begitu. Terus apa lagi Kak nih? Sibukan Sama lainnya? ini Buat soya ya. Iya. Jadi ini soyanya Kak Nuansa, bakul soya Kak. Bakul Kita soya. promosiin dong karena beliau sudah mau collab bersama kita, sudah mau sharing bersama kita. Kita harus ada feedbacknya gitu kan Kak ya. Selain apa? Simbiosis mutualisme gitu kan Kak. Dan bagi teman-teman yang mau beli soyanya Kak Nuansa ini sekitar harganya 5 pon. 5 pon segini ya Kak? iya. 5 pun segini, rasanya ya rasa soya pastinya gitu. Cuman Kak, aku pernah makan soya tuh kayak ada rasa warna-warni gitu loh Kak. Ada yang Oh iya. ada kan ya? Ada. Bisa dikomunikasi kayak pakai kurma, Heeh. juga almond gitu. Itu Tapi nanti Kak, ada. ntar ya, tapi Ini ntar. kita lagi Kita perkenalkan rasa kita bakal promo dulu nih. original. Tapi Kak, ini kan 5 pon. 5 pon harganya guys. 5 pon tuh murah banget Kak. Ini promosi apa memang harga standarnya begitu? Emang segini. Jadi kita konsepnya tuh sekarang kan lagi pandemi. Iya, betul Kak. Yang pertama teman-teman kan butuh supply Ya, betul. makanan yang bagus. Kemudian tapi uangnya nggak ada. Nah kita support juga lewat ini. Iya, gitu. ada tuh kawanku yang update status sampai kapan kita menjadi konsumen. Ayo kita menjadi produsen gitu. Iya. Dan Kakak termasuk orang menjadi produsen. Produsen. Dan masisnya tuh banyak Kak, nggak cuma soya doang. Ada juga kemarin itu yang jual semprolan. Tahu nggak semprolan apa sih Yang bahasanya? digulung itu. Yang digulung-gulung itu ada bakso lagi dan makin banyak jasa-jasa delivery yang ada di Masisir. Gitu kayak apapun ceritanya, semoga bisnis Kakak ini atau kegiatan Kakak sukses. Dan modusnya Kakak buat ini apa nih? Nabung buat apa nih? Kakak kan udah maksud aku udah mampu kan gitu kan, sampai Kakak kemarin pulang haji gitu kan ya. Kan udah nyimpan duit juga kan ya. Oh, masih butuh pencarian lagi, kenapa nih Kak? Jadi kan tabungan dong. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Oke, jadi ini untuk nabung gitu ya. Nabung persiapan nikah gitu. Iya bisa. Salah satunya. Oke, Kakak ini untuk persiapan nikah katanya gitu. Tapi enggak. Oh, bukan ya. Salah Untuk satunya, nikah. sebagiannya. Mungkin salah satunya. Jadi Kakak sama siapa sekarang? Aduh. Gua Lagi jadi sama tahu. Humet sih. Aduh ya, sama aku ya. Kita dalam ini prank gitu. Oke Kak, tadi karena Kakak di sini salah satu gara-gara Apik ya. Jadi Kak Nuansa ini telah komen di di postingan kita sebelumnya, di video kita sebelumnya yang tentang Masisir PPMI bubar gitu kan Kak. Salah satunya kita membicarakan tentang bagaimana sih salah satu kita disebut bicarakan tentang pentingnya badan hukum bagi PPMI, dan situ kita menyinggung masalah bagi kaum hawa gitu Kak, bagi teman-teman keputrian gitu, salah satunya terjadinya pelecehan terhadap keputrian dan segala macam, baik itu yang ada di orang Mesir maupun di orang kita juga ada gitu kan Kak. Dan di situ Kakak komen kita ada Apik. Nah ini aku nggak paham nih Kak, dari Kak sampaikan tuh yang Apik itu ini apa, tolong Kakak jelasin. Itu mungkin teman-teman
bisa nggak sih kalau teman-teman yang dilecehkan, contoh nih kak, ada supir tuk-tuk ngelecehin orang Indonesia, contohnya perempuan Indonesia, itu bisa nggak diapikan gitu kak? Boleh kak jelasin sedikit ke kita gimana? Jadi APIK nih sebuah lembaga hukum yang didirikan oleh 9 orang perempuan. Salah satunya ada Bu Dubes, Bu Ria Dwi Latifah. Bu Ria. Iya. Dan Bu Ria itu foundernya berarti kan? Salah satu founder. Jadi foundernya ada 9, 3 yang sudah komunikasi dengan aku, ada Bu Nur Syahbani, Bu Ria sama Bu Nung. Sekarang Bu Nur Syahbani lagi di Belanda, lagi sih bukan di Belanda, Bu Ria di sini, kemudian Bu Nung lagi di DPR. Kalau di Indonesia tuh sudah tersebar ya di mana-mana di seluruh provinsi kak? Di seluruh provinsi. Iya. Wow, aku baru tahu kak ya. Terus gimana kita? LBH sekarang jadi lembaga terpercaya Komnas yang kerja sama bareng sama Komnas untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan atau melindungi perempuan yang tidak mendapat akses keadilan. APIK itu kepanjangannya Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Oke, tepuk tangan untuk Kak Nuansa. Dan kakak sekarang lagi ngurusin itu. Iya. Di divisi apa itu kak? Apakah kakak ketua koor luar negeri Republik Arab Mesir apa gimana kak? Ketua Mesir. Wow, luar biasa. Dan kak, ini kita mau bicara masalah itu. Kan kita ngomong nih, perlunya PPMI mengadakan badan hukum untuk perlindungan, salah satu melindungi hak asasi wanita. Hak asasi wanita sih ya, ada kak wanita. Hak asasi wanita. Hak asasi manusia. Hak manusia. Masuk dalam situ karena perempuan manusia. Oh iya juga. Melindungi maksudnya hak wanita yang mungkin tidak dilakukan secara adil gitu kan kak. Mungkin seperti itu. Dan kenapa APIK itu nggak bertindak? Kan belakangan ini ada kejadian-kejadian yang tidak senonoh gitu kan kak. Itu APIK ngapain aja gitu? Kan udah di Mesir, masa nggak ada kontribusi? Sampai aku baru tahu loh kak gitu. Nggak ada apa nggak tahu ya? Nggak tahu ya, nggak tahu ya. Tapi ada. Nah itu makanya aku tanyakan tadi kan beberapa tahun belakangan ini itu ada beberapa kejadian tidak senonoh yang ada di wajah masyarakat di sini gitu kan kak. Itu kenapa APIK nggak ada tindaknya? Sebenarnya bukan nggak ada, tapi ada, cuman nggak diketahui. Kita berdampingan juga sama KPI dan orang-orang KPI juga konsultasi ke APIK gitu terkait. Oh gitu. Iya. Kan udah ada APIK, kenapa harus ada KPI? Toh ujung-ujungnya KPI juga diskusi ke APIK. Itu sistem PPM yang buat ya. Kenapa PPM nggak bekerja sama dengan APIK? Iya, coba nanti kita ini kan ke. Iya kak, karena kan aku tengok tuh kayak banyak banget organisasi yang masih, sehingga tuh yang kita khawatirkan itu kan nggak jadi maksimal. Ada APIK, ada KPI, nanti ujung-ujungnya ini sama-sama melindungi hak asasi wanita, ini melindungi hak wanita kan peduli interaksi itu kan untuk melindungi wanita juga kan pada dasarnya gitu. Terus udah ada APIK lagi gitu. Terus kalau ujung-ujungnya ada permasalahan dilaporkan KPI tapi lapor ke APIK, kenapa nggak langsung lapor ke APIK aja dan tidak ada KPI? Soalnya ya menurut aku ini caranya 2 kali kerja gitu kak. Kira-kira gimana menurut kakak? Tapi APIK sendiri sangat pro dengan adanya KPI gitu kan? APIK selama ini ngasih banyak masukan ke KPI juga terkait struktur, terkait penyuluhan perempuan yang kena pelecehan. Itu kita bareng. Bahkan nanti akan ada agenda. Agenda APIK X KPI. Iya. Oke. Tadi aku mau bahas panjang masalah itu juga sih kak. Berarti terus tapi sampai sekarang berarti APIK itu belum ada maksudnya belum ada prestasinya gitu. APIK mesti ya maksud aku, entah prestasi gimana sih kalau APIK itu berprestasi dipandang dari mana kak? Apakah udah nge-follow Instagram? Udah, tapi aku yang di pusat belum tahu sih kak. Ada. Kita follow ya. Iya. Aku follow yang di pusat Jadi itu karena kan aku baca-baca baru informasinya. Kalau kemarin itu kita baru selesai sebelum ujian, kita baru selesai bahas keadilan gender Islam sama Bu Nur Rofia. Bu Nur Rofia ini aktivis nasional yang sekarang berprofesi sebagai dosen di UIN Jakarta dan di PT IKI, kemudian ibunya juga pendiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Iya. Kongres Ulama Perempuan nggak ya? Aku pernah dengar Kongres Muslimah pernah dengar nggak ya? Pernah sih aku dengar gitu. Tapi ini beda lagi kak ya? Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Jadi yang ikut ulama-ulama, Alisa Wahid gitu. Oke, luar biasa kak ya. Berarti kak, kita harus follow Instagramnya dulu nih gitu. Baru tahu berita-berita kegiatan ya, teman-teman harus follow Instagramnya gitu. Dan kita berbicara tentang itu kak,
berarti kan kita nggak butuh badan hukum lagi, betul kan? Udah ada badan hukum di sini. Kalau yang aku maksudkan tentang memotong atau mengutip argumentasi Abiu yang tentang perempuan gitu. Iya. Aku fokus nyorot itu gitu. Kita sudah punya lembaga bantuan hukum, bahkan tapi itu berarti khusus wanita aja Kak ya? Sudah diakui di Indonesia dan menjadi tangan kanan Komnas Perempuan. Terus pas kejadian itu Kak, kita sempat berbicara tuh di grup nih. Ini nuansa komen ya kita gitu kan Kak. Komen nih di YouTube kita nih. Habis itu kita jadikanlah diskusi nih. Orang-orang di sini kan, Bung Abi masih di sini, kita ajak diskusi. Ini gimana? Syekh kita bilang, ini gimana nih? Apik tuh apa? Ketika kita berbicara masalah apik, ternyata tuh yang nggak tahu nih ya. Ini dari Abiunya mengatakan bahwasannya apik itu nggak kayak dia itu berkuasanya hanya per domisili gitu Kak. Maksudnya per apa ya bahasa kita tuh per daerah aja gitu Kak. Per letak geografis. Misalnya kalau kita ingin mungkin di Indonesia gitu kan. Misalnya ada kejadian pelecehan seksual di Indonesia di suatu negara lah, satu provinsi gitu kan. Dan itu yang bisa menjarakan atau mengambil hukum di situ ya orang sekitar situ aja gitu Kak. Jadi dari apik ke Polres atau ke Polda atau kemana gitu. Terus di Mesir gimana gitu kan? Di Mesir emang ada Polres gitu. Kita pakai hukum Indonesia karena yang bersengketa kita ngurus orang-orang Indonesia bersengketa dengan orang Indonesia. Melaporkan ke polisi? Bukan ke polisi, ke hukum lah kita bilang ke hukum. Ditulis pelaporannya, kemudian diidentifikasi ini Indonesia atau ini bisa nggak dikasus di hukum Indonesia karena Indonesia kan belum punya hukum yang RUU PKS kemarin kan sempat kontroversi. Jadi Indonesia sendiri sebenarnya belum punya hukum yang lengkap terkait perlindungan perempuan ya. Tapi kekerasan yang terjadi di ranah kita sesama orang Indonesia bisa ditindak hukum oleh hukumnya Indonesia. Hukum Indonesia. Tapi kan apiknya di Mesir gitu Kak. Apakah nanti kita kayak ngirim polisi atau ngirim hakim ke sana atau ngirim pengacara ke sana? Ke Mesir. Kalau yang di Mesir kita akan koordinasi dengan KBRI. Nah, kelanjutannya KBRI ngundang pengacara ke Mesir. Itu nggak butuh banyak biaya Kak? Negara yang ngurusin ya? Kalau di sini sih kukira negara yang ambil alih dananya. Kalau di Indonesia karena LBH tuh kan sama kantor pengacara lain, bedanya LBH nih sukarela ya, jadi cenderung emang kita untuk perempuan-perempuan yang kesulitan nih. Kalau di Indonesia kayak berapa sih 80 juta sampai 100 juta ya untuk nyewa satu pengacara gitu. Itu kalau dia bekerja di kantor pengacara yang swasta Kak? Yang swasta. Kalau yang LBH cenderung murah, cuma-cuma. Oh gitu Kak. Bahkan awalnya tuh Guria membentuk apik nih secara gratis gitu, untuk perempuan-perempuan misalnya yang anaknya diambil untuk perdagangan anak. Nah itu kan ibunya ngadu misalnya atau ibunya dihabisi sama suaminya. Nah itu perempuan-perempuan yang nggak punya uang untuk akses hukum kita bantu di LBH itu. Tadi masalah anak kan udah ada perlindungan anak Kak, kenapa masih di apik juga? Karena si ibunya wanita juga gitu. Apa gimana? Kerjasama ya jadi ya sebenarnya. Maksudnya ada kesinambungan. Kementerian kan bisa Kementerian Anak tuh apa? Kementerian HAM kan? Perlindungan. Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Oh kementerian gitu kan? Kemen PPPA itu anak dan perempuan. Aku baru tahu loh, nggak kurang baca berita. Jadi dia gabung nggak? Berarti apik ini gabung dong cewek sama anak. Kalau kita fokus ke perempuan sih. Oh gitu. Cuman kayaknya kebanyakan di masalah kekerasan rumah tangga. Cuman untuk gitu, hal yang berhubungan dengan perempuan, dengan anak, dengan perempuan kan lekat dengan anak. Nah, tadi yang Kak bilang udah ada beberapa peristiwa, ada beberapa kasus yang udah dikaji atau dibahas sama apik Mesir gitu Kak. Boleh dong kita tahu salah satu kasus yang paling ringan lah, paling besar bahayanya geger nanti kan. Yang maksudnya kasus yang terbaru terupdate, terakhir kali yang Kakak dengar kasus apa seputar apa? Dilecehkan secara online. Oh, ini dari fuckboy gitu Kak ya? Jadi kayak dia modus kayak Assalamualaikum Ukti gitu kan? Apa gimana Kak ceritanya? Lebih nggak sopan sih. Itu sama-sama mahasiswa. Apa yang macam-macam ya kasusnya, ada yang sama-sama mahasiswa. Ada yang ada yang Indonesia.
Tapi yang korbannya cewek sini. Korbannya sini. Ini yang salah siapa Kak? Eh, Yang Konsepnya. dalam kasus itu yang salah siapa? oh. Secara Kakak pasti norma. bela cewek kan? Secara norma ya. Secara norma yang salah dua-duanya. Karena Gini, kita kan ada banyak nih kalau misalnya terjadi pelecehan gitu, yang disalahkan perempuan karena perempuan tidak apa. jadi kalau ada pelecehan disalahkan perempuan. Iya, yang terjadi, yang banyak terjadi, oh itu emang perempuannya aja pakai kayak gimana gitu. Tapi kan maksudnya pakai apa nih? Pakai baju nggak Iya, senonoh misalnya gitu, dia pakai baju nggak baik gitu. open gitu kalau misalnya Lah kan masih sisir kok diganggu juga? bukan, tapi terjadi. Mas sisir kan pakai baju. Bukan. Tadi belum selesai. Oh aku tadi yang ngomong. yang keseluruhan. Kalau ada permasalahan Nggak boleh cut dulu ya. nggak boleh kan ini. Tapi tuh makanya jangan buru-buru, aku belum selesai nih. aku nih Kak, apa namanya, Excited baru ya. semangat. Tapi kita minum dulu deh kayaknya. Iya. Kita cicipin soya Kakak dulu biar nggak tegang-tegang kali gitu. Jadi kita pure apa yang kita omongin hari ini benar-benar kita post besoknya Kak. Nggak besoknya sih, tapi nanti akan kita. Enggak cut edit. Nggak ada, nggak boleh ada edit. Jadi gini, dalam kasus pelecehan seksual gitu. Secara umum. Iya, secara umum. Oke. Kalau sekarang sih sudah mulai berkembang ya. Dulu yang selalu disalahkan tuh perempuan, kekerasan apa? Ini perempuannya aja. Dia nggak bisa apa misalnya atau perempuannya jadi istilahnya victim blaming. Namanya victim blaming. Walaupun sekarang istilah ini sudah terkenal dan orang-orang mulai memikirkan nih victim blaming kayaknya nggak bagus gitu. Cuman kalau ditanya siapa yang salah, dua-duanya. Misal ini dalam norma ya, secara normatif gitu. Yang salah dalam pelecehan itu dua-duanya. Misal perempuan ada kemungkinan salah dan laki-laki juga ada kemungkinan salah. Oke, ini secara umum Kak ya. Iya. Kan tadi yang aku tanyakan seputar yang di Mas Sisir Kak, yang tadi Kakak bilang kasus terupdate. Tadi ada istilah chattingan dengan apa tadi bahasanya Kak? Menyerang secara apa tuh? Kalau di online itu apa namanya? Kekerasan online. Kekerasan online bahasanya gitu Kak ya. Kekerasan online lah ya, yang itu Kak, kekerasan online itu gimana sih, yang dia kayak pap dong gitu ya. Itu enggak sih? Atau kamu suka nggak sama aku gitu? Atau gimana sih Kak? Ya yang pembicaraan gak sopan, kayak kamu masa contohin aja, kenapa lu? Kan biar teman-teman tahu modus-modus kekerasan online bagaimana gitu kan apa supaya jadi yang pelajaran mana yang gitu, tergolong kan. kekerasan sosial. Tadi ada kekerasan online itu bagaimana contohnya? Apakah dia ngomong kamu goblok gitu kan? Nah, di kekerasan online apa gimana gitu kan? Yang menjurus ke seks. Oh gitu. Kamu mau nggak sama aku gitu ya? Iya, dia Kita ketemuan gitu ya. No. Kamu pernah Kayak ngerasain ini Kak, kayak apa namanya? Yang video-video seks itu Kak, yang gimana? Aku pernah denger sih gitu. Ada sih kayak gitu deh Kak. Jadi kayak di share fotonya gitu kan. Jadi kayak dia minta foto gitu Kak ya. Apa gimana? Kalau itu iya. Misal itu masuknya ke ITE ya. Gak paham aku Kak. Iya. Tapi yang dimaksud dengan kekerasan seksual online itu kayak yang menjurus ke seks gitu, yang buat si perempuannya ngerasa nggak dihormati. Itu yang baru terupdate di Apik Mesir Kak. Iya. Dan itu kejadian pada Mas Sisirwati. Iya. Iya dong Sirwati kan. Apa jangan-jangan ibu-ibu TKI? Masih share. Gitu kan. Dan itu yang aku pertanyakan ketika kaji kasus itu, kenapa Mas Sisir bisa kena, Mas Sisirwati bisa kena? Mereka kan pakai Padahal kan jilbab. iya kan? Itu yang aku pertanyakan. Itu. Mereka pakai jilbab, Kalau mereka aku pakai bilang gamis ke kakak gini gitu kan. Kalau aku bilang Tunggu Kak. Oh, ya. Terus ada juga wihda, tapi jam malam. Itu kenapa masih bisa ada kejadian seperti itu Kak? Nah, itu boleh Kakak jelasin. Kalau aku bilang salahnya laki-laki kan nggak adil juga ya. Tapi konsepnya gini, kita akan bisa damai atau bisa sama-sama menjaga norma gitu. Laki-laki menjaga pikirannya, menjaga matanya, menjaga perilakunya agar tidak sampai melecehkan seseorang, dan seorang perempuan juga menjaga muruahnya, gimana dia bersikap, gimana dia memperlakukan laki-laki atau berbicara dengan laki-laki sehingga laki-laki ini segan sama dia dan nggak mungkin
melecehkan dia. Oke, berarti Kak, dari ini yang aku ambil sih, entah aku nggak bisa ngambil keputusan gimana. Jadi kan kejadian yang udah Kakak kaji ini sama ibu-ibu apik ini, yang masih Sirwati sebagai korban pelecehan online ini, mungkin mereka kurang menjaga muruah gitu. Mungkin dong. Jadi terjadi pelecehan online ini terhadap Sirwati mungkin gara-gara kurang menjaga muruah. Dan laki-laki juga nggak bisa jaga pandangannya. Pandangan tuh maksudnya apa? Pandangan tuh nggak cuma mata yang jelalatan, tapi pikiran juga. Pikiran godul basor ya, Bas. Iya, godul basor. Ada gitu, basor tuh artinya apa gitu dalam Al-Quran. Nggak cuma mata tapi pikirannya juga, pikiran yang galih. Karena mungkin kalau kita cuma godu masuk mungkin godu nazar nih. Kalau cuma melihat mungkin godu nazar Kak ya. Betul. Godu basar itu sampai jadi fantasinya mungkin gitu kan. Nah, itu istilahnya fantasi ya. Tapi Kak, ini aku membela kaum lelaki. Tapi kan kalau kita nggak bakal kepikiran begitu kalau si cewek nggak ya bahasa kita, kalau si cewek nggak sampai memperburuk muruahnya sehingga kita nggak sampai ke sana gitu Kak. Contoh nih, aku sama kakak nih kan, ya aku segan gitu sama senior gitu kan. Nggak mungkin, nah mungkin aja terjadi hal seperti gara-gara ada mungkin masih Sirwati yang main TikTok kan. Main kita gini-gini ya, sehingga wah ini masih Sirwati nih main TikTok nih. Wah, maka siapa tahu digodain mau gitu kan. Nah, maka aku bilang harus kerjasama antara lelaki dan wanita gitu. Lagi-lagi harus ada Kak, harus ada saling membantu lah Kak ya. Kalau aku baca di di posting-posting Instagram itu, wahai ukhti, jagalah Hillary Clinton yang kemarin yang nyalon lawan Donald Trump. lawan itu dia juga dilecehkan. Gimana orang lewat online? Sama online apa ini secara langsung? Verbal ditulis di dalam bukunya gitu. Dia juga maksudnya orang yang terhormat itu mau maju untuk memimpin negara juga kena pelecehan. Dalam arti apa? Emang harus ada kerjasama. Walaupun perempuan walaupun perempuan menjaga muruahnya, tapi kalau laki-laki tetap memang udah dasar laki-lakinya aja ya akan terjadi terus gitu ketidakadilan itu. Oke. Begitu teman-teman. Wahai ukhti, jagalah muruahmu dan kami bukan Kak, yang aku baca di mention tuh wahai ukhti bantu kami menundukkan pandangan gitu sih Kak. Itu kayaknya itu tuh Kak, kita kaji nih. Kalau gitu kita dari juga akan punya narasi gitu. Oke, gimana Kak kira-kira? Wahai ahi, bantu kami menjaga muruah. Gimana teman-teman, setuju nggak itu? Nanti kita kaji lagi. Oke Kak, jadi mungkin tadi Kakak udah menjelaskan pada kita sampai mana kajian atau pembahasan seputar apik. Akhirnya teman-teman tahu nih apik. Oh ternyata di Mesir teman-teman itu ada suatu komunitas. Itu komunitas apa Kak? Lembaga ya, lembaga bantuan hukum yang khusus melindungi kaum Hawa gitu. Kaum Hawa yang lemah. Setuju nggak Kak? Enggak. Kaum Hawa itu nggak lemah ya? Kayak Kak Nuansa dong jualan gitu kan, buktinya kuat gitu Kak. Memang ini Kak, pembahasan kita tuh susah juga Kak ya. Cuma kita udah merambat jauh kan, takutnya waktu kita terbatas gitu Kak. Oke Kak, berarti itu teman-teman ya udah tahu seputar apik gitu kan. Terus kita mau berbicara masalah KPI tadi nih Kak. KPI ini kan. Terus kalau itu tugasnya apik menerima, berarti Kak apik ini hanya menerima laporan. Kalau mau di kasus hukum kita bantu hukum, tapi sebenarnya kita enggak. Kalau gini, kalau KPI kan di situ aja gitu loh. Kalau KPI kan aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Dengar katanya mencidukin orang gitu kan. Kayak polisi syariah gitu. Nggak tahu lah, aku nggak tahu lah. Tapi di situ yang aku tahu. Apakah apik tadi begitu? Apik banyak ambil narasi sih di pelecehan seksual. Kayak bagaimana ngasih masukan apa saja yang termasuk pelecehan seksual itu ketika kamu jadi masih sebatas himbauan kan, enggak himbauan ya, jadi edukasi. Fokus kita tuh sekarang lagi mengubah mindset teman-teman. Kalau yang pertama kenali hubungan sehat misalnya, kenali bagaimana laki-laki sama perempuan itu harusnya berinteraksi. Bagaimana kita menjaga muruah, apakah sesuatu ini dianggap pujian atau apakah sesuatu ini dianggap pelecehan gitu. Dari mindset yang kita ubah sebenarnya banyak ya, cuman itu salah satunya yang aku kasih tahu. Tapi gitu Kak ya, sebenarnya keren sih pembahasannya ini Kak gitu kan, soalnya Kakak udah langsung terjun di sana dan aku masih banyak pertanyaan sebenarnya gitu kan Kak.
Tapi kan hal-hal yang seperti kayak tadi interaksi yang sehat gitu kan Kak, kayak tadi apalagi contohnya nada-nada yang berbau buruk atau negatif gitu kan, itu kan nggak bakal terjadi sebenarnya Kak. Kalau aku nih, kalau para kaum hawa itu nggak keliaran, nggak perkara kaum hawa yang menjadi salah. Dunia tuh susah bagi kita sekarang karena semua itu ngelihat semua salah perempuan gitu. Perempuan nggak gimana ya? Iya loh Kak. Jadi ada orang nggak diterima tawar kerja. Kalau aku bilang misoginis ya. Dalam arti perempuan misoginis itu masyarakat yang tidak mengindahkan perempuan atau melihat perempuan. Jadi masyarakat yang mengindahkan perempuan itu misoginis kan? Iya. Oke, mudah-mudahan aku tergolong dari sana ya. Aku mengindahkan perempuan karena perempuan tuh malu paling indah gitu. Cuman begini loh, sekarang tuh perempuan yang dianggap perusak masyarakat atau mengganggu laki-laki atau sumber kutukan perempuan nggak ya? Susah jadi. Tapi emang sumber kutukan kan perempuan, maling kundang dikutuk gara-gara ibunya. Ya itu misoginis dong. Oh gitu Kak ya. Tapi maling kundang dikutuk karena maling kundang melakukan ketidaksopanan pada ibunya gitu kayaknya. Kalau berarti memang sumber kutukan dong. Bukan sumber kutukan. Enggak ini bercanda sih Kak. Iya itu karena durhaka sama ibunya, itu nggak langsung dikutuk sama ibu, sama Tuhan juga dikutuk kan Kak. Kita nggak boleh bilang kedua orang tua gitu. Oh jadi aku baru dapat kata-kata baru nih Kak, misoginis ya. Memang ada kaum masyarakat yang begitu Kak ya? Ya banyak terjadi. Ya? Lihat aja. Dari secara narasi aku berbicara, aku termasuk dari situ nggak sih Kak? Iya. Tapi emang Mimin kan sengaja. Enggak, aku demi konten gitu. Enggak sengaja, tapi bohong gitu. Oke Kak ya, jadi itulah ya, mungkin panjang nih Kak, aku agak nyambung sih, bukan nyambung sih, aku agak kepo dengan pergerakan seperti Apik yang ada di Mesir. Cuman sebelumnya udah pernah dikaji nggak sih Kak di ranah mahasiswa Apik ini gitu? Kok aku baru tahu gitu. Apa cuman dia itu kayak tertutup gitu Kak, hanya sebatas wanita aja gitu? Eksklusif gitu ya? Eksklusif Kak ya. Ya, tapi kan tadi kita tujuannya kan baru diresmikan tahun berapa ya? 2019. Oh, baru aja Kak. Berarti nanti bisa lah ini kita adakan kolaps gitu kan, dengan mungkin akan bisa dengan PII gitu kan, karena kan PII kan pelajar Islam Indonesia gitu kan. Nanti kita ingin mengkaji pelajar wanita ini bagaimana berlaku sebagai pengajar, karena kan itu Kak, aku baca juga di beberapa post, aku baca di post Instagram Kak, nggak kayak orang-orang baca di buku, di berita gitu. Tapi ini insya Allah dari situs yang ini Kak, situs yang terakui. Kalau aku baca di kawan patriarki gitu kan Kak. Di situ aku baca di situ bahwasannya ada yang mengatakan ini dia tuh kayak melawan kata-kata orang gitu kan. Seandainya wanita tetap tetap di rumah aja gitu. Maksudnya bukan gara-gara pandemi gitu kan Kak. Kan ada beberapa orang mengatakan dalih itu, aku juga belum kutusin dalihnya, cuman ada mengatakan bahwasannya para ummahat muslimin, para sahabiat Nabi itu mereka ya wabuyutuhunna, gimana kan dalilnya itu ada kan? Wabuyutuhunna. Pokoknya rumah-rumah mereka itu hijabnya mereka gitu Kak. Sehingga dan menyebabkan semua ini terjadi gara-gara kaum Hawa itu keluar dari rumahnya. Itu sih Kak, itu yang aku baca dan aku dengar. Cuman itu kalau kita kaji bakal panjang sekali. Cuma boleh dijawab singkat gak kira-kira? Ini aku Kak, aku pribadi bukan pro itunya, cuman ada perkataan yang ini yang aku lempar ke kakak gitu. Bukan aku berarti iya Kak. Kalau kakak di situ ya kakak di sini di rumah aja. Kalau perempuan tiang negara setuju nggak? Setuju. Madrasatul Ula. Perempuan harus cerdas, setuju nggak? Kenapa kadang banyak ketimpangan antara laki-laki perempuan? Karena laki-laki mainnya jauh, belajarnya lebih gampang. Sedangkan perempuan misalnya dalam suatu masyarakat itu memandang kalau perempuan di rumah aja, yang penting bagus masakannya, bagus apa, akan terwujud nggak kira-kira sebagai perempuan tiang negara tuh? Pengolahan diri yang kita dapat dengan laki-laki, aksesnya, kalau misalnya perempuan harus dikurung di rumah dan tidak boleh keluar, tidak akan terjadi menurutku. Yang kulihat ya. Yang Madrasatul Ula itu kayak pengembangan perempuan. Ya, jadi perempuan untuk menjadi madrasah yang baik, dia juga harus berproses dengan baik gitu. Semuanya
di proses akalnya, di proses emosinya, di proses skillnya. Itu kan dengan perempuan berlatih, perempuan baru bisa dikatakan menjadi tiang negara yang dilahirkan generasi-generasi yang baik. Dia mampu mengolah emosionalnya, kemudian mendidik anaknya dengan baik gitu. Dia memiliki kapasitas intelektual yang baik sehingga mendidik anak-anak yang baik. Jadi perempuan juga berhak untuk berproses gitu. Nanti lahir lah yang kayak apakah yang Syeikhoh Azhar dari Indonesia itu, yang Al-Yunusia. Oh iya. Kayak Kartini, kayak Yunusia gitu kan. Iya. Berarti dari bermula dari situ Kak ya. Iya. Tapi apakah nggak cukup Kak mereka sekolah gitu kan, sampai mungkin sekolah sampai jenjang yang tertentu gitu, entah sampai umur mereka sekian, karena khawatirnya Kak ketika mereka ini nih aku bilang tadi kan bahwa masalah bagi laki kan kita bilang kakak bilang nih bahwasanya perempuan itu kok menjadi masalah bagi laki-laki gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, cuman jadi masalah di suatu sisi. Contoh pekerjaan nih Kak, ini aku lagi-lagi belum mengalami, cuman aku menganalisis aja nengok keadaan gitu kan ya. Lagi-lagi ada beberapa pekerjaan itu yang seharusnya dikerjakan lelaki tapi dapat diambil perempuan. Contoh kasir Indomaret. Dan Kak, mohon maaf nih Kak ya, aduh ini aku takut salah ngomong sebenarnya sih. Dan kebanyakan orang-orang yang terima di kasir Indomaret itu yang menjual loh Kak. Oh ya? Nggak tahu ya, entah mataku yang salah gitu. Aku sih baru dengar ya tentang ini. Cuman gini. Jadi intinya tadi kan yang aku khawatirin gitu loh Kak. Maksudnya sebenarnya nggak salah sih, cuma aku ada kekhawatiran di situ sehingga banyaknya kan kaum wanita lebih banyak kaum laki-laki, populasi seluruh dunia nih Kak. Iya kan? Kaum wanita lebih banyak kaum laki-laki. Populasinya ya deh Kak, aku ada dengar. Tapi aku sih baru dengar tapi belum lihat data. Belum data Kak ya, aku juga gitu. Jadi sehingga ini bakal menjadi bakal menjadi serangan bagi wanita itu sendiri sih kayaknya. Kalau gini maksudnya ke poligami gitu? Enggak, Tapi maksud aku kalau tadi kan bakal banyak perempuan yang keluaran, kok ini poligami? Tapi bisa juga sih gitu. Biasanya tuh kalau populasi banyak tuh sih larinya kan. Tapi aku jujur nggak mikir ke situ loh tadi. Oh nggak mikir. Enggak. Cuma biasanya kakaknya mancing. Jadi gitu sih, khawatir yang sebenarnya nggak salah sih. Aku juga bingung sebenarnya sih ngomong, takut salah gitu kan, banyak netizen gitu. Soalnya ini nggak bisa dikat ya. Jadi iya Kak, perempuan udah banyak sekarang yang S3 gitu kan, udah dokter besar gitu, sehingga biasanya kan, dan aku tengok tuh kok mereka udah sampai fokus ke karir itu melalaikan yang namanya mungkin tentang pernikahan gitu kan, sehingga mereka lebih fokus ke karirnya, sehingga nanti dan umur udah sekian gitu kan, jabatan udah sekian, titel nama udah sekian, sehingga laki mana yang berani memajuinya gitu, maksudnya mendatanginya gitu, dan berpengaruh gitu. Berarti itu konteksnya tadi ada dua nih, laki-laki takut yang aku tangkap dengan perempuan maju. Oh, kerja habis Kak ya. Oh iya betul. Perempuan maju, laki-laki takut menikahi perempuan yang sudah maju. Itu aku sampaikan tadi ya. Sama yang kedua, perempuan yang terbengkalai anaknya. Kalau misalnya perempuan maju. Iya betul. Aku ambil dua poin itu gitu. Sebenarnya apa ya? Kita punya trik juga sebenarnya. Aku pribadi ini ya, cukup mengamini kalau misalnya dalam rumah tangga yang jadi imam adalah laki-laki, ya kita bisa switch on switch off. Kita kan memakai mode rasional atau mode tegas itu kan di ranah di panggung mana kita memakai mode kasih sayang, di panggung mana itu kan kita switch on switch off gitu. Jadi untuk perempuan yang hebat laki-laki takut tuh ya, kenapa? Kita kan mengamini juga gitu apa yang dikatakan dalam Al-Quran kalau yang jadi imam adalah laki-laki, dan kita menghormati peraturan Tuhan itu. Sedangkan kalau yang kulihat ya, perempuan karir sama dengan keluarga gagal, aku nggak meyakini itu. Karena banyak ya di sekeliling tuh perempuan-perempuan hebat, anaknya hebat juga, genetiknya dapat gitu, kecerdasan ibunya dapat turun. Ya? Banyak. Jadi nggak. Tapi mereka udah alamin langsung ya, udah merhatikan langsung gitu ya. Nggak mesti ibu rumah tangga itu anaknya hebat, dan nggak mesti wanita-wanita karir itu anaknya gagal, nggak mesti. Jadi ada meme itu seorang bapak tuh nggak pakai baju, pakai kain gendong nyetain anaknya gitu.
Ada meme kayak gitu. Ibu mana Pak? Ibumu nyari duit gitu kan. Kalau kayak gitu gini ya, kita kan gimana ya, nggak bisa apa hidup by order gitu. Segala sesuatu kehidupan tuh harus berjalan seperti yang idealis kita gitu. Nggak adil misalnya perempuan, laki-laki yang pintar harus di rumah, atau laki-laki yang punya skill dan punya kemampuan dan punya kesempatan itu harus di rumah. Nggak adil juga perempuan yang punya skill untuk harus di rumah. Jadi ya biarin aja. Tapi kan madrasah terpulang. Semua madrasah kan nggak mesti stay di rumah. Ini madrasahnya gimana, online gitu? Enggak, ada emang apa namanya fase yang emang harus diurus ibu. Tapi kulihat ya ada satu sosok itu yang aku kagumi juga. Perlu sebut nama enggak? Enggak perlu. Ya siapa? Gimana kan jadi dua-duanya ini berkarir di dunia nasional, ranah nasional gitu. Ketika ibunya ini memiliki kesempatan yang lebih dari bapaknya menjadi tangan kanan presiden gitu. Kemudian yang jaga anaknya bapaknya, itu menurutku sesuatu yang bijaksana dan arif, berjiwa besar itu, laki-laki yang berjiwa besar. Dia melihat kesempatan istri lebih besar dan lebih banyak, dan dia bisa berskill lebih baik, kemudian dia mengizinkan istrinya untuk gantian sama suaminya. Menurutku itu laki-laki yang berjiwa besar. Nggak bisa kita patok seseorang yang harus laki-laki yang harus di rumah, perempuan yang harus di rumah tuh. Kukira untuk zaman sekarang nggak relevan lagi, karena yang mana yang lebih diterima masyarakat, yang mana yang, tapi itu kan kita untuk secara idealisme yang kupunya gitu. Cuman dalam rumah tangga ya memang laki-laki yang jadi imamnya. Kita bisa switch on switch off. Ketika di rumah kita pakai mode kasih sayang, di luar rumah kita pakai mode tegas atau pakai mode itu bisa kita atur. Oke. Pingin aku balas banyak juga cuman kayaknya masih banyak ini lagi. Kayak contohnya Kak, kalau lagi-lagi ini dari meme ya, bercanda-bercandaan gitu kan. Kayak kalau wanita ingin sama kanan lelaki, ngapain ada gerbong kereta khusus wanita gitu. Justru itu kata-kata gimana menurut kata-kata? Keadilan tuh nggak pandang mesti bulu. sama. Oh gimana? Justru keadilan tuh nggak mesti sama. Laki-laki sama perempuan dari sistem reproduksinya aja udah beda. Mereka nggak mau persamaan. Kalau tunggu nggak, berarti tunggu. Keadilan tuh nggak mesti sama. Laki-laki perempuan itu bukan butuh persamaan, dia butuh keadilan. Dan keadilan belum tentu sama, belum tentu harus sama. Iya betul. Jadi maksud Kakak kalau gerbong cowok sendiri itu masuk keadilan? Itu adil, karena perempuan butuh itu. Mungkin nih orang-orang yang mikirnya pendek sehingga tadi dia ngomong, wah ngapain ada ini? Iya. Aku baca di meme Kak. Iya. Tapi memang aku juga masih kurang pengetahuan tentang itu sih gitu. Oke Kak, jadi kan kita udah berbicara banyak nih Kak. Jadi teman-teman kalau ingin tahu banyak tentang yang disampaikan Kak Nuansa, kita nggak mungkin bakal post semuanya, kita bongkar semua di sini, nggak mungkin. Teman-teman bisa adakan di lain waktu atau diskusi atau ngopi lah bahasa kita sekarang dengan beliau gitu. Terus Kak, jadi kan nada-nada atau narasi-narasi yang Kakak sampaikan tadi itu sampai timbullah natijah gitu, timbullah intisari bahwasannya Kakak ini sangat mendukung kaum feminis ini gitu kan. Itu Kakak mengaminkannya apa gimana? Islam itu kan variatif ya. Islam itu variatif maksudnya syamil. Ada yang menginginkan khilafah. Ada yang menginginkan moderasi. Ada yang menginginkan ya macam-macam, spiritnya juga macam-macam gitu. Ada orang Islam yang kita ingin khilafah gitu. Begitupun yang terjadi di dalam feminis. Ada yang menginginkan kesetaraan. Ada yang menginginkan pelindungan daerahnya gitu, ekofeminis gitu. Ada yang menginginkan memperjuangkan pendidikan aja gitu. Ada yang mengupayakan banyak lah pokoknya gitu. Banyak spirit. Jadi ada spirit feminis yang aku amini gitu, seperti misalnya perempuan memang perlu cerdas gitu, atau perempuan perlu juga berpendidikan misalnya, atau perempuan juga perlu megang memiliki kekuatan finansial gitu. Itu spirit feminis yang
satu nafas dengan spirit kebudayaan. Cuman kalau untuk kesetaraan kan kita tinjau ulang tuh. Itu kalau di istilah feminis tuh ada sosialis, ada feminis sosialis, ada yang radikal, ada yang Oh gitu kayak. ya jadi Jadi seperti kayak komunis, kayak kapitalis itu juga tuh. Kan kayak, komunis kan masuk kita bilang sosialis gitu kan ya. iya. Ini berarti yang sosialisnya mereka bergerak di bawah gitu. Enggak, Kalau yang feminis sosialis ini dia yang mau menginginkan rekonstruksi sosial. Jadi sosial yang sekarang ini yang patriarki itu salah. Dan kita akan mengubah struktur kemanusiaan. Itu feminis sosialis. sosialis. Satu lagi apa tadi? Yang radikal. Radikal ini contohnya? Ya itu sosialis itu sedikit radikal ya. Karena ya mau mengubah seutuhnya gitu. Contoh lain dari feminis itu kan kadang bilang ada beberapa golongan. Ada ekofeminis gitu, feminis yang melindungi daerah, misal dalam Kandeng gitu. Ada yang kemarin tuh Ibu Padmi itu seorang petani yang mempertahankan daerahnya untuk tidak didirikan pabrik, karena pabrik itu merusak daerah dan yang paling terdampak terhadap kerusakan daerah itu perempuan. Jadi perempuan ini ngedemo agar daerahnya tidak dibangun pabrik. Kenapa pabrik? Apa sama-sama pabrik dengan perempuan? Limbah. Kok perempuan? Kayak semuanya lah gitu. Yang paling terkena dampak kesehatan, laki-laki dan perempuan yang paling rentan terkena kerusakan alam itu perempuan. Oh iya? Iya. Aku baru tahu juga dong. Lanjut Kak. Oh gitu. Iya, jadi dalam feminis tuh spiritnya macam-macam. Ada beberapa spirit feminis yang aku amini, ada juga spirit feminis yang diingkari. Yang gitu. aku ingkari. Selagi itu nggak bertentangan dengan agama. Agama. Lah, gitu, Kak. Batasannya agama. Contoh spirit feminis yang bertentangan dengan agama apa ya? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Keadilan. Kak, kesetaraan gender itu masuk konteks agama. Menurut kakak di luar apa dalam nggak? Justru harusnya perempuan tuh berterima kasih ya terhadap agama Secara Islam gender misalnya kan, aku. Masuk kan secara gender tuh kan sama ya cewek cowok. Dengar gitu gini. Perempuan tuh bersyukur dengan adanya peraturan agama karena kita semakin diperlakukan sebagai manusia gitu dengan agama. Ya dulu contohnya perempuan tuh dianggap sebagai barang. Misalnya ayahku punya hutang, aku dijual. Kakak udah nonton film ini belum? Film apa namanya? Bumi Manusia. Iya udah. Udah nonton kan? Iya. Kejam kali ya. Gak tahu kan yang dijual mamanya si cewek ini. Udah nonton gak kan? Iya. Mama yang dijual sama ke Belanda. Ke Belanda Kak. Jadi bapaknya itu ngejual anaknya. Oh anaknya. Yang mamanya itu kan dulu masih kecil. Mamanya kan orang Jawa. Mamanya itu yang dijual Kak. Oh mamanya dijual. Jadi aku terbesit karena kakak bilang barang. Iya. Jadi demi apa Kak? Demi jabatan. Ih parah tapi filmnya. Jadi aku nonton teman-teman juga sih. Yang paling parah teman-teman cewek juga ngambil status sampai tega menjual anaknya sendiri. Itu. Jadi perempuan terbantu agama. Karena ada agama mereka merasa tapi maksudnya terasa lah kayak terasa diperlakukan sebagai manusia. Kita banyak kalau punya punya aku sendiri ya punya kisah-kisah yang tersentuh oleh kisah-kisah yang kayak Maryam, kok dia bisa sih mempunyai hubungan yang erat banget sama Tuhan sampai makanannya juga disediain sampai di tubuhnya ngelahirin mujizat gitu. Nah, aku ngelihat kita juga punya otoritas gitu di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan sama gitu. Dan di situ aku validasiku di situ. Oke Kak. Kita lihat sejenak Kak ya. Iya. Agak. Soalnya kita udah hampir sejam sih Kak. Oh iya. Cicipin dulu sih. Atau Kak kurang mau ditambah lagi Cukup. Jadi intinya wanita juga ya benar sih. Ya nggak ada beda cewek dan cowok ya kan, dalam agama ya nggak ada. Cuma Kak kan memang udah ada aturan-aturan yang udah diatur agama kan secara Seperti apa? Seperti apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa? Ya itu maksudnya. Bukan itu, iya itu yang pertama satunya itu. aku masih pembuatan kemarin Kak Nuansa udah senior banget nih di Masisir nih. Yang pertama itu, yang kedua dalam segi warisan. Warisan kan
Tapi lelaki aslinya lebih duitnya kan banyak. buat kita juga, it's okay. Nah iya, karena kan maka ada yang ada loh kak upaya-upaya untuk kenapa warisan banyakkan cowok, padahal kan kita banyak juga untuk cewek. Ya itu berarti belum terliterasi. Gitu lah kan. Ya kalau aku pandang sih di situ sih kak, gitu kan. Salah satunya izin pakai orang kan Rajul Qawwamuna 'alan Nisa. Kalau yang enggak ya makin sini malah kita makin arif, nggak ada kayaknya diskriminasi Al-Quran. Dalam kata-kata itu nggak ada ini kayak. Dalam nggak ada diskriminasi perempuan dalam Al-Quran tuh nggak ada mereka. Tapi kan banyak yang angkat di situ kak orang-orang itu kak ya. Seperti apa? Adalah sebagian itu kata-kata begitu. Itu Kata bawah. Maksudnya dalam kitab Al-Quran itu ada kata-kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kan sehingga mereka inilah memakai dalil ini, maksudnya kawan-kawan kita juga ya memakai dalil ini untuk mematahkan argumen para. Lanjutin dong ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gimana ya kak? Itu Bima juz 4 loh. fadlallah. Bima fadlallah. Gimana Pep? Bima fadlallahu ba'dahum ba'dah. Wa Bima bima anfaqu min min amwalihim. Ya Allah, luar biasa kan Hasan ya. Jadi gimana kak tafsir ayatnya gimana itu? Kenapa kakak suruh aku lanjutin tadi? Agar lengkap pemahamannya. Oh supaya nggak dipotong gitu kak ya? Oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum. Jadi setiap kita punya karakteristik. Di kalimat bima fadlallah ini. Bima faddalallahu wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu mempunyai otoritas terhadap perempuan karena dia punya karakteristik. Fadlallah tadi. Karena dia punya karakteristik dan karena dia menafkahi perempuan. Mm-mm. Karena dua itu, karena dia punya Oh. karakteristik yang rasional gitu ya. Dan dia menafkahkan perempuan. Karena dua itu. Tapi Makanya dibilang qawwamuna 'alan nisa gitu kan dalam Al-Quran. cuman tafsirannya ada juga yang menafsirkan kayak Dr. Nasaruddin Umar yang dimaksud dengan karena Umar. melihat sekarang ya, karena melihat realitas sekarang itu mungkin dulu perempuan emang nggak ngerti apa-apa gitu karena tidak diizinkan untuk mengakses apa-apa gitu. Tapi melihat sekarang perempuan yang mempunyai argumentasi itu sudah banyak, yang mempunyai nalar kritis itu sudah banyak. Kukira Profesor Nasaruddin Umar ngelihat kalau sekarang Ar-Rijal itu maksudnya bukan boleh. Ar-Rijal itu maksudnya yang memiliki kemampuan atau yang memiliki rasional, entah perempuan. Itu pendapat dari dokter tersebut. Iya, jadi enggak mesti perempuan lebih apa? Qawamun ala laki-laki atau enggak mesti laki-laki qawamun ala perempuan. Ini karena yang menurut penafsiran Rijal ini, penafsiran Rijal menurut Prof Nasaruddin Umar itu yang maskulin. Iya. Maskulin ini gender. Nah, Iya, di sini iya. yang mana alat kelamin yang mana, yang gender yang mana gitu ada. Cuman ini kan kontradiktif juga nanti Iya sih, benar sih, Kak. masuknya ke LGBT. kayak iya itu kak. Tapi kita abis ini mau bahas itu sih kak. Bisa kan kak siapa kak? Bisa kita bahas LGBT ya. Allah luas banget pembahasan ini kok sampai ke situ gitu loh. Tapi memang aku baca tapi sebelum buka ngapa nih kak ya? It's okay. Bib ngapa kan dia buka Bib? Ya. Ya. Abis kak, ketagihan kita nih.